sahabat data. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pemutakhiran. Rangkaian pendataan ST 2023 diawali dengan adanya kegiatan pemutakhiran dengan tujuan untuk memutakhirkan frame dan identifikasi usaha pertanian baik di rumah tangga, usaha berbadan hukum, maupun di usaha pertanian lainnya. Tahap pertama adalah memutakhirkan frame rumah tangga. Untuk UTP terdapat dua metode pemutakhiran, yaitu door to door untuk SLS atau non-SLS atau sub-SLS konsentrasi, dan snowball untuk SLS atau non-SLS, sub-SLS non-konsentrasi. Dalam metode door to door, petugas melakukan kunjungan ke satu persatu bangunan tempat tinggal menggunakan prelist seluruh keluarga sesuai cakupan batas SLS atau non-SLS atau sub-SLS. Sedangkan dalam metode snowball, petugas melakukan kunjungan ke narasumber dan seluruh keluarga yang ada di prelist menggunakan prelist keluarga pertanian atau daftar narasumber tambahan. Tahukah sahabat data, jika suatu keluarga memiliki lebih dari satu pengelolaan makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari, maka terdapat lebih dari satu rumah tangga di keluarga tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika dalam satu kartu keluarga terdapat anggota keluarga yang telah menikah atau berkeluarga, dan kepengurusan makan, minum terpisah dari orang tuanya. Jika jumlah pengelolaan makan atau minum dan kebutuhan dalam keluarga berisi kode 0, maka nomor urut rumah tangga diisi dengan nomor urut rumah tangga pada keluarga yang menjadi penanggung jawab pengelolaan kebutuhannya. Identifikasi KK atau KRT diisi dengan 1. Nama KRT diisi dengan nama kepala rumah tangga yang menjadi penanggung jawab dan kolom selanjutnya dikosongkan. Untuk UPB, terdapat dua metode pemutakhiran, yaitu pengisian mandiri oleh perusahaan melalui email blast dan melakukan wawancara langsung oleh petugas bagi UPB yang tidak merespon email blast atau tidak bersedia melakukan pengisian kuesioner mandiri. Untuk UTL, pemutakhiran dilakukan dengan bantuan nama UTL yang tertera pada prelist atau informasi dari narasumber melalui wawancara langsung oleh petugas. Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi usaha pertanian. Rumah tangga usaha pertanian atau yang disingkat RTUP adalah rumah tangga yang memelihara atau menguasai atau melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar. Berikutnya, yuk kita identifikasi subsektor yang diusahakan oleh usaha pertanian. Usaha tanaman pangan adalah kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan, yaitu padi dan palawija, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga selama setahun yang lalu, termasuk usaha pembibitan. Tanaman pangan khususnya adalah termasuk yang seluruh dikonsumsi sendiri. Usaha tanaman hortikultura adalah kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual atau ditukar atas resiko usaha termasuk usaha pembibitan. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura. Usaha tanaman perkebunan adalah kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian hasil atau seluruh hasilnya dijual atau ditukar atas risiko usaha termasuk juga usaha pembibitan. Usaha peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak meliputi penggemukan, pembibitan, pengembangbiakan, pemacakan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual atau ditukar atas risiko usaha. Usaha kehutanan adalah kegiatan usaha berupa budidaya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa atau tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar. Usaha perikanan adalah kegiatan usaha yang dapat berupa usaha budidaya ikan ataupun penangkapan ikan. Usaha jasa pertanian adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak atau secara borongan seperti melayani usaha di bidang pertanian. Perusahaan yang berbadan hukum atau usaha yang izinnya bukan di bidang pertanian, tetapi melakukan usaha pembibitan atau budidaya pertanian, maka dikategorikan sebagai usaha pertanian lainnya atau UTL. Setiap UPB atau UTL harus diidentifikasi kondisinya saat dikunjungi, apakah masih aktif, tutup sementara, atau tidak ada kegiatan.
belum beroperasi atau berproduksi, tidak bersedia diwawancarai, alih usaha non-pertanian, tutup atau tidak beroperasi lagi, tidak ditemukan, baru atau tercatat ganda. Jika UPB atau UTL mengusahakan minimal satu subsektor pertanian, sahabat data harus mengisikan kontak personnya berupa nama, email, dan nomor handphone. Nah, setelah menonton video ini, pastinya sahabat data mendapatkan informasi penting nih seputar pemutakhiran. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.